Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Khalilah dengan NIM 22252404148. Dari kelas 4B, saya di sini akan menjelaskan hasil dari UTS analisis real. Nah, untuk UTS analisis real ini ada clue-nya. Jadi kita menggunakan angka untuk mengerjakannya itu sesuai dari tanggal lahir kita. Nah, tanggal lahir saya itu 17. Nah, di sini kita harus memodulokan ke 5. Jadi 17 modulo 5. Nah, hasilnya itu 2. Langsung aja, berarti yang kita kerjakan itu nomor 2 aja. Nah, di sini langsung aja diketahui F A B adalah fungsi injektif dan E subset A. Akan dibuktikan bahwa F-1 Fe yaitu E. Nah, kita itu untuk membuktikannya kita menggunakan kesamaan dua himpunan. Kita jadi menunjukkan dua arah. Yang pertama itu F-1 Fe subset E, yang kedua E subset dari F-1 Fe. Nah, pertama kita tunjukkan dulu nih. Yang pertama kita tunjukkan F pangkat min 1 Fe subset dari E. Nah, kita ambil sembarang dulu, X anggota F pangkat min 1 Fe. Nah, dari definisi Fe berarti kita dapat nih suatu elemennya, yaitu Y anggota E, sehingga Fx sama dengan Fy. Nah, karena F adalah fungsi injektif, maka berlakulah X sama dengan Y. Nah, karena Y anggota dari E, maka X juga anggota dari E, sehingga F pangkat min 1 Fe subset dari E. Nah, di sini yang kedua tunjukkan bahwa E subset dari F pangkat min 1 Fe. Kita sekarang ambilnya sembarang X anggota E. Nah, maka Fx anggota dari Fe, sehingga berdasarkan definisi inverse, X anggota dari F pangkat min 1 Fe jadi X subset dari F pangkat min 1 Fe. Kesimpulannya itu, karena kedua inklusi itu terpenuhi, maka F pangkat min 1 Fe yaitu E itu terbukti. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa akar 3 adalah bilangan irasional. Nah, di sini kita pakai bukti kontradiksi. Misalkan akar 3 adalah bilangan rasional. Nah, kenapa pakai rasional? Jadi kita asumsikan kebalikannya. Nah, maka dapat ditulis akar 3 itu A per B. Nah, dengan AB itu anggota bilangan real dan B tidak sama dengan 0, GCD AB itu 1. Nah, kita kuadratkan dulu nih kedua ruasnya. Jadi di sini hasilnya ada 3B pangkat 2. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa A2 tadi habis dibagi 3. Maka A juga habis dibagi 3. Nah, misalnya di sini ada A sama dengan 3K. Nah, kita substitusikan. Yang hasilnya adalah 3K pangkat 2. Nah, ini menunjukkan bahwa B juga habis dibagi 3. Akibatnya A dan B sama-sama habis dibagi 3 yang bertentangan dengan GCD AB sama dengan 1. Nah, karena dari pemisalan itu terjadi kontradiksi, maka asumsi awal salah. Dengan demikian, akar 3 adalah bilangan irasional. Nah, soal yang terakhir yaitu akan dibuktikan bahwa 1 ditambah X pangkat N lebih besar dari 1 ditambah NX. Untuk X lebih besar X min 1, N anggota bilangan natural. Sini ada 1 ditambah X pangkat N lebih besar dari 1 ditambah NX. Nah, di sini kita basisnya untuk N itu 1 diperolehnya. Jadi karena N-nya 1 kita substitusikan aja. Tadi yang di sini N kita ganti menjadi 1. Nah, dan 1 ditambah
nx sama dengan 1 per x, sehingga pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua yaitu pakai langkah induksi. Nah, misalkan untuk suatu n sama dengan k itu berlaku 1 ditambah x pangkat k lebih besar dari 1 per kx. Nah, akan dibuktikan nih n sama dengan k ditambah 1. Di sini ada 1 ditambah x karena ini n-nya k per 1, k ditambah 1, jadi kita masukkan ke sini lebih besar dari ini 1 ditambah k ditambah 1x. Nah, perhatikan bahwa 1 ditambah x pangkat k plus 1 itu kita faktorkan. Nah, dengan menggunakan asumsi induksi, 1 ditambah x pangkat k ditambah 1 lebih besar dari 1 tambah kx 1 ditambah x. Nah, kita kembangkan nih dari sini nih, kita kembangkan. Nah, jadi hasilnya itu 1 ditambah k ditambah 1x ditambah kx pangkat 2. Nah, karena kx pangkat 2 itu lebih besar dari 0, maka 1 ditambah x pangkat k ditambah 1 lebih besar dari 1 ditambah k ditambah 1x. Nah, dengan prinsip induksi matematika diperoleh nih bahwa 1 ditambah x pangkat n lebih besar dari 1 ditambah nx untuk semua n anggota bilangan natural. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.